Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, keadaan Anda? Semoga semuanya sehat. Dan kalaupun Anda mengalami penyakit, jangan khawatir. Justru kami mau mengundang Anda, mari datang ke sini, ke studio bersama kami, kita ngobrol. Sama-sama kita cari solusinya dengan cara gampang sekali pemirsa. Kirimkan aja biodata atau riwayat kesehatan Anda melalui email di bawah ini. Nanti admin kami akan menghubungi Anda dan semoga kita bisa bertemu dengan Anda. Sama-sama kita ngobrol, kita belajar, dan mari kita tinggalkan semua yang buruk, kita lakukan semua yang benar. Dan untuk memulainya, kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan yang ahli di bidangnya. Di sini sudah ada Bang Faidon. Apa kabar, Mas? Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita ada di sini, bugar dan sehat. Dan kita siap membagikan tips bersama rekan saya, tips untuk Anda cara tepat hidup sehat. Yes, di sini juga ada Mbak Anita yang kayaknya olahraga setiap kali ya Mbak ya? Iya, udah olahraga belum hari ini pemirsa? Apa kabar semuanya? Apa kabar? Mas Edwin, apa kabar Baik. Bapak? Bang Faidon, salam sehat, salam olahraga. Nah pemirsa, ada juga bintang tamu kita yang masih menghadapi penyakit stroke yang melumpuhkan hidupnya tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Kita kenalan dulu, ini ada Pak Nurdin, apa kabar Pak? Baik. Pak, nanti kita ngobrol lebih panjang lebar. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya kita luruskan dulu beberapa pernyataan yang mungkin salah Pak. Yang mungkin Pak Nurdin juga pernah alami. Boleh Pak ya? Ya, boleh. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pemirsa juga di rumah, kalau Anda perhatikan apakah benar atau salah makan kolak kental menyebabkan stroke. Nah, menurut Pak Nurdin bagaimana? Benar. Benar. Nah, Bang Faidon gimana nih? Soalnya kolak kan salah satu makanan tradisional kita. Jawabannya apa nih? Jawabannya salah lah. Masa kolak bisa bikin stroke, Pak? Kalau misalnya kolak bikin stroke, ini kemarin bulan puasa ada 100 juta orang makan kolak, gitu. Ya Pak ya, jadi mungkin kebetulan aja Bapak lagi makan kolak, terus kemudian kejadian. Sama seperti mungkin Anda pernah ketemu ada yang bilang, oh gara-gara durian bikin stroke. Setiap hari jutaan orang Indonesia makan durian. Oh gara-gara sate kambing menyebabkan stroke. Setiap hari jutaan orang di Indonesia makan sate kambing. Jadi jangan pernah nyalakan kolak, durian, sate kambing yang menyebabkan stroke, itu prosesnya panjang. Tuh pemirsa, jadi jawabannya Pak Nurdin, makan kolak kental menyebabkan stroke adalah salah. 1-0 Pak buat kita. Masih ada 1 kali kesempatan. Pikir ya Pak ya? Nih, setelah ini, nah, ini pertanyaannya Pak. Sering terpapar polusi bisa bikin stroke, benar atau salah? Benar. Benar. Iya Pak, jadi benar pemirsa di rumah, kalau polusi udara itu bisa menyebabkan stroke. Karena zat-zat polutan yang ada dalam udara yang terhirup oleh kita, ya akan menjadi oksidan dalam tubuh kita, menyebabkan oksidasi termasuk kolesterol yang ada dalam pembuluh darah. Nah, oksidasi kolesterol ini akan bisa menyumbat pembuluh darah, dan kalau yang tersumbat adalah pembuluh darah ke otak, jadilah stroke. Begitu Mas Edwin. Ternyata begitu jawabannya. Jadi pemirsa sekarang tahu, sering terpapar polusi bisa bikin stroke. Jawabannya adalah benar. Wah, hebat Pak Nurdin. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Nurdin, Anda harus tahu dulu sekilas cuplikan dari kehidupan Pak Nurdin supaya kita bisa tahu apa yang harus kita hindari dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya. Ini dia pemirsa. Nurdin sempat abaikan hipertensi selama beberapa tahun. Kini ia harus ikhlas menerima bahwa dirinya terserang stroke. Awalnya, Nurdin mengetahui dirinya punya hipertensi saat usianya masih 45 tahun. Kala itu, tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 170. Namun, karena tidak dikendalikan dengan baik, sekitar 5 tahun kemudian, sebagian tubuhnya tiba-tiba terasa lemah. Ia dikatakan mengalami stroke ringan. Sayangnya, karena tubuhnya dapat kembali pulih dengan cepat, Nurdin malah terlena dan tidak kembali melakukan kontrol ke dokter. Alhasil, pada tahun 2021, Nurdin kembali terserang stroke. Kali ini kondisinya terasa lebih berat. Tubuh bagian kanannya terasa sulit digerakkan. Nurdin tak menyangka jika hipertensi yang diidapnya bisa membuat kehidupannya berubah 180 derajat setelah dirinya mengalami stroke. Pak Nurdin, kalau dari proses stroke yang waktu itu, yang sampai sekarang terbawa dampaknya paling besar itu apa Pak? Dampak yang saya rasakan besar ya, saya tidak bisa mencari nafkah dan tidak bisa kumpul bareng lagi teman. Oke. Nah sekarang kondisinya kalau jalan, itu apakah terganggu atau enggak? Bisa coba mungkin Bapak berdiri? Oh iya. Mungkin bisa jalan kepada Bang Faidon, disalami Pak. Iya. Nah, Bang Faidon,
Wah, Kalau dilihat langkahnya sudah lumayan ya? lumayan ya. Iya, ada perbaikan ya Pak ya? Iya. Tangan Cuman bagaimana, Pak? agak sakit. Agak sakit. Sakit. Sakit karena saraf kejepit. Oh oke, tangannya bisa diangkat Bisa. kiri kanan? Oh iya, Oke. lumayan. Cukup Cuman bagus yang Bang kanan Faidon ya. agak berat yang kanan. Agak berat Oke. yang kanan ya? Iya, iya. Oke, silakan kembali Kita Pak. kembali lagi Pak. Iya, iya. Nah, Pak Nurdin ini mengalami satu hal yang mungkin Anda bertanya kok bisa seperti ini. Karena ingat, semua orang berbeda. Ya, terkadang kita kalau penolongannya cepat, ini juga bisa pemulihannya lebih cepat. Betul. Tapi dalam kasus Pak Nurdin, ketidaktahuan ya Pak ya. Iya. Bisa Bapak tolong ceritakan waktu malam, waktu hari Bapak kena stroke itu seperti apa Pak? Ya waktu itu ya saya pulang ya kan, pulang yang namanya ke motor terus apa namanya tuh nggak bisa dirikan lah, dan juga kayak gini, bingung ada mobil berhenti dulu gitu loh. Oke. Sampai begitunya. Jadi Karena- merasa sudah ada kayak lumpuh gitu Pak ya? Iya. Nggak bisa digerakin sama sekali? Bisa cuman Cuma- gini doang aja, kakinya udah bisa gini doang udah, yang kanan yang nyetir. Langsung ke dokter, ke klinik, dan di klinik dicek segala macam. Ya apa namanya, kolesterol 200. Waktu itu kolesterol Iya. 200, tensinya mungkin masih ingat Pak? 180. 180. Sama gulanya 205. Wah itu semuanya tinggi Pak. Iya. Memangnya Bapak pola hidupnya tidak sehat Pak? Ya hidup di jalan gimana sih? Oke, Ya apa juga yang disuguhin ya dimakan aja udah. oke. Pak Nurdin, masalahnya nih ya. Kita tadi melakukan juga tes kesehatan sebelum kita ngobrol di sini. Ini apakah tetap tinggi atau bagaimana Bang Fer? Masih tinggi, masih tinggi. Pak Nurdin masih makan obat hipertensinya nggak? Masih. Nah, kalau udah makan obat darah tinggi, tapi angkanya diperiksa masih segini, berarti pengobatannya belum tepat, Pak. Pak Nurdin makan buah-buahan nggak 1 hari 3 kali? Makan. Tiap hari? Enggak setiap hari sih kalau makan, kalau buah. Nah, makan buah-buahan itu adalah bagian dari pengobatan. Di sini kita lihat ini yang menurut saya agak mengerikan ya. Oh iya, Karena kolesterolnya sampai 320 Bang. tinggi sekali. Iya, karena dulu kan 200 200 ya Pak ya. Sekarang malah tambah tinggi. Iya. Nah ini gimana Bang? Serem saya. Orang kalau katanya dulu 200, sekarang 320, berarti ini ada yang salah nih. Bapak pengobatannya belum tepat dan pola makannya pasti belum berubah kalau kayak Iya. begitu. Maya. Obat kolesterolnya dimakan nggak? Udah nggak makan obat kolesterol. Tuh. Nah kalau kita lihat ini gula. Duh, Ya. gulanya juga tinggi. Kalau misalnya gula sewaktu juga, ya seharusnya sih nggak lewat dari 140 ya. Tapi mungkin ini masuk prediabetes ya, Betul. Mbak Anita Masih ya. di bawah 200 tapi di atas 140. Nah dulu dia makan obatnya dimakan nggak? Ada makan obat gula nggak? Obat gula nggak pernah minum. Jadi tidak disiplin dalam pengobatan juga menyebabkan hal yang fatal, Mas Henry. Yang saya tanya nih Pak Nurdin takut apa enggak? Khawatir atau enggak Pak? Kalau ngeliat kayak gitu saya khawatir. Khawatir apa Pak? Ya sakit lagi, jatuh stroke lagi. Oke. Iya. Jadi saat Bapak dan misalnya pemirsa di rumah juga punya nilai rapot yang merah seperti ini, Iya. darahnya tuh kental Pak. Saat darah kental, dia tidak bisa menjangkau organ-organ vital kita dengan pembuluh darah yang Iya. kecil. Ke jantung, kalau nggak lancar jadi serangan jantung. Ke otak, bisa lagi stroke berulang lagi, benar sekali ya. Dan ke ginjal bisa jadi gagal ginjal. Nah, apa kalau udah gagal ginjal, hidupnya tergantung alat. Mesti cuci darah kalau udah stadium akhir. Ya, dan semua penyakit itu sangat dekat dengan yang namanya kematian, Pak, fatal, Pak. Ya, jadi Bapak mesti tahu, Bapak sekarang istilahnya udah di ujung tanduk, jadi kalau bisa harus berubah pola hidupnya dan bantu juga Iya, dengan iya. teknologi. Iya, Oke. Pak Nurdin harus kembali ke dokternya. iya. Ya, jadi nanti minta solusinya sama dokternya, pengobatannya semua ikutin 100%. Iya. Semuanya disiplin dengan pengobatan. Iya. Kedua, soal pola makan, hindari tuh yang namanya gula, goreng tepung, sama yang bersantan. Ketiga, makan buah itu 3 kali sehari wajib. Oh iya. Keempat, Bapak harus kasih waktu olahraga. Harus ada. Ya. Mau narik, boleh narik. Mau ngojek, silakan. Tapi olahraga nomor 1. Itu obat. Nggak ada olahraga, Bapak itu nggak punya pola pengobatan, Pak. Bener. Ya. Nah, kemudian setelah semua solusi standar ini kita selesaikan, kita kerjakan, baru kita masuk ke solusi tambahan. Yaitu penggunaan satu teknologi yang namanya teknologi laser. Teknologi ini mengeluarkan sinar laser, kita pakai cukup di pergelangan. Nanti sinar ini akan membantu mengontrol tekanan darah, gula darah, kolesterol Bapak. Oh iya. Jadi dengan bantuan teknologi laser, pengobatan, makan sehat, olahraga,
mudah-mudahan semua yang Bapak alami ini turun semua, sehingga risiko stroke berulang bisa kita cegah. Pemirsa, kalau Anda udah telanjur kena darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, saya kasih tahu sama Anda bahwa itu sudah ada organ yang rusak di dalam, tapi belum rusak parah. Begitu bilang rusak parah, artinya sedang kena stroke, kena jantung, kena gagal ginjal. Itu sudah parah. Tapi begitu ada tekanan darah tinggi, ada gula darah tinggi, itu sudah ada kerusakan. Jadi dengan bantuan teknologi laser dan kembali menggunakan pengobatan yang benar, ini kita mencegah kerusakan lebih lanjut dan membantu pemulihan. Alat kesehatan dokter laser ataupun Equalaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana aja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, dengan durasi 15 sampai 60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equalaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh dengan menjalani 4 pilar hidup sehat. Sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun Equalaser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Ingat ya pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan bahas pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, pasti Anda ingin tahu kan? Setelah yang satu ini, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Sekarang kolesterol tinggi tidak hanya ditemukan di usia senja, melainkan di usia produktif sudah banyak sekali ditemukan. Kolesterol tinggi disebabkan karena pola hidup sedentary yang disebabkan karena pola makan yang tidak dijaga dan jarang berolahraga. Yuk pemirsa, lakukan olahraga seperti bersepeda, berenang, jogging untuk membantu kualitas pembuluh darah Anda. Setengah jam saja per hari dapat meningkatkan kesehatan pembuluh darah Anda secara signifikan. Lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Stroke ini bukannya menakutkan, tapi akan menjadi momok kalau kita tidak jaga pola hidup kita. Dan selalu ingat jangan sepelekan olahraga, kebiasaan yang baik yang dulu kita lakukan sejak muda, itu sebenarnya adalah tabungan supaya kita bisa melindungi diri untuk masa depan kita. Sama seperti Pak Nurdin. Pak Nurdin, tadi kita sempat ngobrol, dulunya suka olahraga Pak ya? Suka Aktif setiap hari ya? Aktif. Olahraganya apa Pak? lari, sepedahan, lari sepedaan gitu aja. Oke, tapi rutin dilakukan ya? Rutin. Sekalipun makannya waktu itu belum dijaga. Iya. Nah, Pak Nurdin ngerti nggak? Mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab Pak Nurdin tidak terlalu parah efek dari stroke-nya. Iya. Tapi Pak Nurdin juga masih punya satu kelumpuhan misalnya ya. Iya. Dari bicaranya itu karena stroke kan? Iya. Ya, jadi susah Pak ya. Terjadinya kapan waktu itu? Pas stroke kedua Nah, stroke kedua. tahun 2021. Nah, itu perasaannya bagaimana Pak? Tiba-tiba susah untuk berbicara. Lah bingung saya lah, biasa bisa ngomong nggak bisa ngomong. Di rumah sakit itu ada terapi bicara. Dikit-dikit bisa akhirnya. Cuman nggak keras keluarnya. Oke. Sebelum saya kasih solusi, saya mau kasih lihat gambaran dulu ya apa yang dialami Pak Nurdin sekarang. Ini ada gambar anatomi. Nah di dalam ini ada, saya mau kasih lihat gambar pembuluh darah nih yang keluar dari jantung ya. Nanti ada yang ke kanan tubuh si orangnya, ada yang ke kiri, ada yang ke atas ya, kiri kanan ya. Ini kiri orangnya ya, bukan kirinya Anda mungkin ngelihatnya sebelah kanan, itu naik ke atas. Nah sekarang Anda lihat bahwa pembuluh darah ini makin lama makin kecil-kecil, apalagi nanti kalau sampai pada di daerah mata nih. Nah pemirsa lihat ya, pembuluh darahnya lebih kecil lagi nih pemirsa tuh, ya. Makin ke dalam ini makin kecil lagi, nih dalam makin masuk ada yang makin kecil. Ketika seorang mengalami kolesterolnya tinggi,
kemudian gula darahnya tinggi, tekanan darah tinggi, bayangkan bahwa di dalam pembuluh darah ini, darahnya itu sedang mengental. Saya mau ngasih lihat gambarannya. Kebayang nggak tadi? Sebelah sana tuh. Darahnya kental seperti ini, bisa masuk nggak ke pembuluh darah yang kecil tadi? Nggak bisa, pemirsa. Nggak bisa sama sekali. Ya, sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan Anda 30 tahun, Anda terus membiasakan pola makan tidak sehat, nggak bisa. Harusnya seperti yang di sebelah sebelah kiri ini. Ya. Ini lancar ya, seperti harusnya lalu lancar lintas seperti yang ini. lancar ya Pak? Betul. Nah nanti ketika Anda mengkonsumsi obat yang tepat, kemudian makannya sehat, olahraga, nah ditambah dengan penggunaan teknologi laser, percepatan pemulihan akan bagus. Kenapa? Karena teknologi laser membantu mengurai pengentalan darah itu. Coba lihat nih. Nah, sinarnya kan ada 3 warna, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning, kemudian yang menggumpal, biar terurai. Dengan bantuan teknologi laser, obat-obatan itu bisa bekerja sempurna, membantu pemulihan Anda. Jadi buat Pak Nurdin, pemirsa, saya sudah kasih lihat gambarannya, ini solusinya. Solusinya itu harus kerjakan semua. Obatnya dimakan, kemudian buahnya dimakan, olahraganya dikerjakan, hindari makan tidak sehat. Nah, nanti ketika Anda menggunakan teknologi laser, teknologi itu yang membedakan percepatan hasil pemulihan Anda. Pak, dulu lari sepeda berapa lama? Ya paling 2 jam dah. Wah, Wah, itu bukan paling sekalinya. Pak, lama itu Pak. Seminggu berapa kali itu? Tiap hari. Wah, tiap Wah. hari. Jadi pemirsa, Paling inilah sedikit 1 jam. benar sedikitnya 1 jam sampai 2 jam. Inilah alasan kenapa Bapak stroke-nya tidak separah itu akibatnya. Iya. Iya, karena dulu saat Bapak makan, kita bisa, ini ukuran Bapak sebegini besar dari dulu. Dulu lebih besar lagi. Dulu lebih besar lagi. besar lagi. Jadi dengan makan yang tidak dijaga ya, boleh kita bilang begitu ya Pak ya. Apa aja Bapak makan tadi Bapak bilang kan. Tapi Bapak olahraga lumayan banyak menghabiskan kalori. Membantu ternyata ya. Membantu membakar sumber-sumber energi yang Bapak makan. Jadi dia tidak menjadi terlalu menumpuk. Iya. Ya. Dan melatih elastisitas. Elastisitas pembuluh darahnya Pembuluh darahnya juga jadi Cukup bagus elastis. karena Bapak melatih rutin. olahraga, jadi pembuluh darahnya juga rutin olahraga juga Pak. Otot-otot itu juga ada di dinding pembuluh darah yang mengakibatkan dia jadi elastis dan lebih baik. Ya cuman memang kemarin mungkin udah keterlaluan aja kali makannya pemirsa ya. Jadi akhirnya nggak kuat juga dia nahan darah yang terlalu kental walaupun itu tetap dibakar. Exercise is medicine, olahraga itu obat. Pak, ada 3 jenis olahraga yang harus Bapak lakukan. Yang pertama namanya latihan aerobik atau daya tahan kardiorespirasi, jantung dan paru. Ya, itu misalnya sepeda, berenang, dan lari, jogging. Itu 30-60 menit minimal 3-5 kali seminggu. Latihan kedua, penguatan otot. Nah, ini yang susah nih. Nah, ini Bapak ada lakukan nggak? Itu tuh orang awam bilangnya ke gym, padahal harusnya nggak selalu ke gym. Bisa di rumah, bisa dimanapun dengan berat badan sendiri. Saya melatihnya di rumah itu pakai karet. Keren. Gini-gini aja. Oh, di bagus rumah. tuh, Oh, Pak. itu bagus. Iya. Itu juga beban. Karena ada resistensinya. Betul, ada ya. resistensinya. Nah, Baik, iya. baik, Mendingan baik. apa yang ada Pak ya? Benar ya, Latihan Bapak juga punya kan itu. intinya Oke ya. juga. Oh, jadi Bapak melatih Terus tangan, terus kaki. kaki juga gitu. Dipegang digini juga. Wah, kreatif Bapak ini ya. Wow. Jadi pemirsa, latihan dengan karet elastis atau rubber band itu, elastic band itu sangat efektif loh. Ya, jadi kita perlu latihan nih sekarang Pak. Kalau tangan pakai beban badan sendiri pernah nggak? Misalnya Bapak begini Ya, nih, oh, gini aja di bisa. atas nih. Coba Pak, bisa nggak Pak? Coba, bisa nggak Pak? Ikutin. Di tangan di sini, Gerakan. taruh di belakang karena Bapak sangat elastis juga ya. Oke Pak, Bisa. kita mulai 2 kali 8. 8 repetisi 2 set. Bisa Pak? Bisa. Berat nggak? Ada yang sakit nggak Pak? Ada yang sakit? Nggak ada. Nggak ada. Pak, saya tambahin beban ini bisa nggak? Nah, Coba. Bisa? Mau coba? Wah, ini latihan. Nih. Ada beban 5 kilo nih. 5 kilo tuh Pak. Coba Pak. Yakin bisa Pak? 5 kilo mah. Bisa ya? Aku nggak tahu Wah, Bapak bisa. dipercaya diri nih. Iya, Bapak nih saat Coba, oke coba, soalnya Pak, kayaknya kita kalau lihat. beban sedikit nggak terlalu pelan-pelan Pak. Iya. Saat lurusin ke atas tangannya. Oke, pemirsa di rumah kalau nggak punya boleh pakai Botol tangan air. sendiri juga boleh. Botol air. Nah. Oke, botol air boleh, mineral. Naik ke atas, tekuk ke belakang Pak, sampai belakang. Oke, terus jangan sampai nekuk banget setengah. Oke, tarik ke atas Bapak, 1 lurus ke atas. Balik lagi ke belakang. Sambil buang napas, pas diangkat ke atas, beban buang napas. 2. Balik ke bawah lagi. Nah, 3. Berat Pak? Lumayan? Lumayan. lumayan. Lagi. Nah, Mbak Adita. 4, oke. Gerakan ini melatih apa sih? Latihan penguatan otot tangan. Nih, terutama yang saat lagi bergerak. Ini adalah otot bagian bawah nih Pak. Tricep. Tricep nih, dia keangkat, dia akan bekerja. Oke, ini Bapak bisa lakukan, pemirsa di rumah juga bisa lakukan 2 set kali 8 repetisi. Itu yang minimal, bisa sampai 3 set kali 12 repetisi, lakukan 3 hari sekali aja cukup. Dan kalau kaki Pak,
sekalian ya, tangan dan kaki. Pak, kita kayak orang mau duduk. Pemirsa juga di rumah boleh. Ini namanya squat, paling gampang dilakukan sambil di pinggir tempat duduk. Seakan-akan mau duduk tapi nggak jadi duduk. Tangan di pinggang boleh. 1. Naik. Jangan sampai duduk banget. Setengah Kakinya aja kurang kenanya. buka. 2. Kakinya buka dikit, Pak. kakinya buka dikit. Selebar bahu, yes. Iya. Pantatnya mundur. Pantatnya mundur dikit. Ya, oke. Nah, kira-kira 3. sampai sentuh sofa. Nah, jangan Nah, dulu, Pak. Ya. oke, ini pemirsa di rumah pasti bisa lakukan dimanapun berada. 4. Merasakan pahanya ya. Iya. Ini buat melatih kekuatan otot kaki, karena kalau nggak dilatih, lututnya lama-lama sakit. Lakukan juga 2 kali 8 repetisi. Oke, Wah. siap Wah, Bapak. kasih tepuk tangan. Hebat ya? Ya, jadi repetisi itu pengulangan pemirsa ya, bahasa ini ya, latihan bebannya. Set itu berapa banyak dia dilakukan dalam sekalinya. Jadi 2 set kali 8 repetisi. Nah, buat orang diabetes, orang stroke yang masih parah, yang muncul keterbatasan gerak, ada teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu adalah rangsang elektrik yang bisa menguatkan otot dan saraf. Wah, kita bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Mas Edwin. Ya. Ya, jadi NMES ini kalau Bapak nanti tempelkan Pak, ada teknologi lasernya tadi bisa ditempelkan di otot. Yang terbatas Bapak lakukan misalnya yang berat atau penderita di rumah juga yang stroke yang nggak bisa digerakkan ototnya, kita bantu secara pasif menstimulasi itu agar otot yang terstimulasi ini menimbulkan aliran listrik ke otak untuk memberitahu otak kalau otot ini masih bisa bekerja loh, masih bisa digunakan loh. Jadi otaknya ini akan kembali menggunakan otot itu. Kayak pancingan gitu ya. Iya, iya. Nah, selain itu, lihat di sini juga pemirsa lihat, teknologi lasernya bisa digunakan di dalam hidung. Ini akan membantu melancarkan aliran darah di otak, jadi bisa mencegah stroke berulang Pak, karena otak kan urusannya stroke ya. Pusat kesemuanya ada di otak, bisa mencegah stroke, mencegah pikun, demensia, sehingga aliran vertigo, migrain, nah itu juga bisa digunakan teknologi intranasal laser ini. Oke. Gitu Mas Edi. Dan tidak hanya saya dan juga para praktisi kesehatan yang pakai teknologi laser, banyak juga anggota masyarakat di Indonesia yang memakainya dengan kondisi yang sangat terbantukan, kualitas darahnya, kualitas kehidupannya, sampai dia produktif kembali. Ini dia kisah dari mereka. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Ayo, segera kendalikan tensi Anda sebelum terlambat dan gunakan teknologi laser untuk hasil yang optimal. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat banyak nih untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot, dan disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan syaraf distimulasi membantu perbaikan maupun fungsional yang lebih baik. Pemirsa, saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall.
Nurdin.